Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikfirul Aziz, NIM 192121192 dari kelompok 1 akan menyampaikan dua pembahasan materi. Yang pertama mengenai kontribusi pemikiran pendidikan Muhammad Abduh dalam pengembangan teori pendidikan Islam. Dan yang kedua tentang pengaruh pemikiran Muhammad Abduh terhadap pembaharuan Islam di Indonesia. Rujukan pembahasan yang saya pakai yakni artikel jurnal karya Falasifatul Asifa, pemikiran pendidikan Muhammad Abduh dan kontribusinya terhadap pengembangan teori pendidikan Islam, serta karya Ansaruddin M, upaya-upaya pembaharuan dan dasar modernisasi di dunia Islam. Pembahasan pertama tentang kontribusi pemikiran pendidikan Muhammad Abduh dalam pengembangan teori pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui, bahwa Muhammad Abduh merupakan seorang tokoh pelopor reformasi pemikiran Islam. Lewat ide-idenya yang cemerlang dan meninggalkan dampak yang begitu besar, khususnya dalam tubuh pemikiran umat Islam. Beliaulah salah satu pencetus sekaligus peletak dasar-dasar sekolah pemikiran pada zaman modern dan menyebarluaskan pada manusia. Muhammad Abduh mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam perbaikan pembaharuan pemikiran Islam kontemporer. Berikut beberapa kontribusi pemikiran pendidikan Muhammad Abduh dalam pengembangan teori pendidikan Islam. Di antaranya, yang pertama, yakni purifikasi. Purifikasi sendiri merupakan pemurnian ajaran Islam. Menurut Muhammad Abduh, ajaran Islam sekarang ini mendapat tekanan yang sangat serius. Hal ini berkaitan dengan munculnya bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat beragama umat muslim. Saat ini, umat muslim mudah sekali mencap atau melabeli suatu perbuatan atau cerita yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam dengan sebutan bid'ah atau khurafat. Menindaklanjuti hal tersebut, Muhammad Abduh sependapat dengan Al-Afghani bahwa masuknya berbagai macam bid'ah dan khurafat ke dalam pemikiran umat muslim telah membuat mereka lupa akan ajaran Islam yang sebenarnya. Bid'ah dan khurafat telah menyebabkan umat muslim menyeleweng dari kondisi masyarakat salaf. Maka dari itu, perlu adanya rekonstruksi kembali pemahaman tentang doktrin Islam dan pemurniannya. Hal ini dikarenakan kemunduran umat Islam dapat diketahui dan dieliminasi, yakni dengan usaha menampilkan pendidikan Islam yang kritis dan menilai kembali pokok-pokok dasar Islam. Kemudian kedua, reformasi. Reformasi diartikan dengan suatu perubahan terhadap sistem yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berguna untuk perbaikan baik di bidang pendidikan, agama, sosial, dan politik dalam suatu masyarakat. Dalam pandangannya, Muhammad Abduh memfokuskan reformasi pendidikan tinggi Islam pada universitas alma maternya, yaitu Al-Azhar, Mesir. Dalam usaha awal melaksanakan reformasi ini, Muhammad Abduh memperjuangkannya dengan mata kuliah filsafat agar diajarkan di Al-Azhar. Karena menurutnya, dengan belajar berfilsafat akan membangkitkan semangat intelektualisme Islam yang telah lama hilang. Namun, usahanya tersebut mengalami kegagalan karena ditolak oleh Dewan Guru Besar Al-Azhar yang masih berpikiran konservatif. Namun siapa sangka di balik kegagalannya tersebut ternyata membuahkan hasil, yakni gagasannya itu diikuti oleh murid setianya seperti Muhammad Rashid Ridho dan juga sebagian generasi setelahnya seperti Qasim Amin, Ali Abdul Razik, Muhammad Qurb, dan Toha Hussein. Di samping itu juga muncul modernisasi institusi pendidikan di luar negeri, seperti halnya berdirinya Aligarh College di India
oleh Sayyid Ahmad Khan. Selanjutnya, ketiga, reformulasi. Muhammad Abduh sangat menolak pemahaman ajaran-ajaran Islam secara otoritatif yang telah ditafsirkan dengan tuntas oleh para ulama terdahulu dan disahkan secara konsensus atau ijma, sehingga tidak mungkin dapat dibantah lagi. Selain itu, juga dalam pandangan tradisionalis, penelitian kembali pada ajaran-ajaran Islam sama sekali tidak dibenarkan. Berangkat dari hal tersebut, beliau mengusulkan untuk melakukan reformulasi atau upaya perumusan kembali ajaran Islam dengan pemikiran modern. Upaya ini dilakukan karena ia menganggap tidak cukup jika hanya mengandalkan ajaran Islam yang orisinil, seperti halnya yang dilakukan oleh kaum Puritan atau kaum yang memperjuangkan kemurnian, dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu juga, dengan cara membuka pintu ijtihad inilah akan dapat membangkitkan semangat untuk berpikir kembali umat Islam dan membebaskan manusia dari ikatan taklid atau mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber dan alasannya. Keempat, penyatuan ilmu pengetahuan dan Islam. Dalam dunia pendidikan terdapat dualisme, yaitu dualisme dalam materi pendidikan dan praktek pendidikan. Melihat hal tersebut, Muhammad Abduh melalui gagasannya menyebutkan sangat menentang sistem dualisme pendidikan ini. Karena menurutnya, dalam sekolah-sekolah harus diajarkan agama. Sedangkan dalam sekolah-sekolah agama juga harus diajarkan ilmu pengetahuan modern. Muhammad Abduh yang merupakan seorang teolog modernis merasa yakin bahwa sains dan Islam tidak mungkin bertentangan. Ia menyampaikan ajaran-ajaran dasar Islam dalam batasan-batasan yang bisa diterima oleh modern dan mengizinkan pembaharuan lebih lanjut di satu pihak, serta mempelajari ilmu pengetahuan modern di pihak yang lain. Pembahasan yang kedua tentang pengaruh pemikiran Muhammad Abduh terhadap pembaharuan Islam di Indonesia. Setelah panjang lebar kita membahas mengenai pemikiran dan pembaharuan yang telah dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam upayanya membangun umat Islam di dunia, tibalah pembahasan terakhir dalam kesempatan kali ini, yang akan membahas tentang bagaimana pengaruh pemikiran Muhammad Abduh terhadap pembaharuan Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Awal kebangkitan Islam di Indonesia sendiri didasari oleh kemunculan beberapa gerakan atau organisasi yang bergerak dalam berbagai bidang, di antaranya pendidikan, sosial, dakwah, dan politik, yang semuanya itu dipergunakan untuk memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat. Selain itu, juga terdapat gerakan salaf yang tetap berpegang teguh pada pemakaian ijtihad dan menolak adanya taklid. Adapun gerakan atau organisasi yang bermunculan untuk mengadakan pembaharuan di Indonesia, di antaranya Sumatera Tawalib, Gerakan Muhammadiyah, dan Al-Irsyad. Namun, yang menjadi fokus pembahasan saya perihal pengaruh pembaharuan pendidikan Muhammad Abduh di Indonesia yaitu organisasi Muhammadiyah. Sekilas mengenai organisasi Muhammadiyah. Gerakan ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Pada saat itu, di Indonesia banyak bermunculan berbagai organisasi keagamaan maupun nasionalis, seperti Jamiatul Khair yang didirikan tahun 1905, kemudian STI atau Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada 1909, Persyarikatan Ulama yang didirikan pada 1912, SI atau Sarekat Islam yang didirikan pada 1912,
Muhammadiyah yang didirikan pada 1912, Jamiatul Al-Islah wa Al-Irsyad yang didirikan pada 1915, dan Persis yang didirikan atau Persatuan Islam yang didirikan pada 1923, serta Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 1926. Awal munculnya gagasan pendirian Muhammadiyah ini terjadi pada saat Ahmad Dahlan melakukan ibadah haji yang bertepatan dengan sedang boomingnya majalah milik Muhammad Abduh, yakni Al-Urwatu Al-Wuthqa di Mekah dan sekitarnya. Dan ia berkesempatan bertemu dengan penulisnya langsung, yaitu Muhammad Abduh sendiri. Lewat pertemuan inilah yang menjadi asal mula pemikiran Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan di Indonesia. Sepulangnya dari ibadah haji, ia membawa sebuah rencana atau misi yang didapatkannya dari golongan Muhammad Abduh di Mesir, yakni mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 dengan jalan menyalurkan penafsiran yang disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang murni. Melalui model inilah organisasi Muhammadiyah melakukan ajaran-ajaran Islam secara modern, seperti mendirikan sekolah-sekolah yang dikelola langsung oleh Gerakan Muhammadiyah, yang dalam kurikulumnya mengadopsi mata pelajaran ilmu pengetahuan umum dan pelajaran ilmu pengetahuan agama. Selain itu juga, gerakan ini mendirikan beberapa rumah sakit, organisasi kependudukan, dan organisasi wanita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.